Tony Aves kembali membacakan sebuah kisah dari tim cerita emak. Bismillah, Assalamualaikum. Cerita kali ini datang dari narasumber yang bernama Mbak Pangestika Rahayu Wirya atau akrab dipanggil Mbak Tika. Mbak Tika ini asalnya dari kota Klaten, Jawa Tengah. Halo Mbak Tika, Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak. Mbak Tika ini kebetulan salah satu pembaca atau yang selalu menyimak uploadan dari tim cerita emak di Twitter. Dan kali ini Mbak Tika merasa ingin bercerita tentang riwayat hidup almarhumah kakaknya. Sebelum ke ceritanya, mari kita sama-sama doain yang ada di tokoh cerita ini ya, tokoh utamanya, yaitu almarhumah kakaknya Mbak Tika. Al-Fatihah. Meski tim cerita emak sangat-sangat paham bahwa cerita ini sangat-sangat sensitif untuk narasumber maupun keluarga besarnya, tapi sekali lagi, emak dan timnya mengucapkan banyak-banyak mohon maaf ya jika kepenulisannya ada yang salah. Dan juga tentunya terima kasih banget atas partisipasinya ya, karena mau mengirim cerita ke tim cerita emak dan bersedia ceritanya di-upload di Twitter tim emak. Di dalam cerita ini kita tidak bermaksud menghina atau merendahkan siapapun. Dan karena ini cerita yang sangat sensitif, kami harap teman-teman yang membaca jangan terlalu komentar yang tidak-tidak ya. Takutnya menyakiti perasaan siapapun yang terlibat dalam cerita ini. Dan mari belajar menghormati sesama. Tim cerita emak terutama Mak Desi ya, akan menuliskan tweet ini real berdasarkan alur cerita yang langsung disampaikan oleh narasumber tanpa ada yang dilebih-lebihkan. Dan cerita ini dikoreksi langsung oleh tim kita yang bernama Mas Dimas, di mana Mas Dimas lah yang menghubungi narasumber untuk mengkoreksi cerita kali ini. Sekali lagi, tim emak tekankan di sini untuk tidak menuliskan komentar-komentar negatif ya. Dan saya harus berdoa dulu sebelum membacakan ini. Dan saya lagi-lagi akan mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah kakaknya Mbak Tika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syuratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan ini dia ceritanya, Rumah Sundel. Pasti di sini tidak ada yang asing dengan kata sundel. Kalau dalam bahasa Jawa, tempat asalnya emak ya, makna dari kata tersebut seperti gadis atau wanita malam. Kalian tahulah ya, persepsi orang terhadap orang-orang yang memilih ini menjadi suatu profesi sangatlah negatif. Pastinya, apalagi kita kental dengan budaya timurnya ya. Begitu pula persepsi orang terhadap almarhumah kakaknya Mbak Tika. Panggil saja dengan sebutan Mbak Sari. Nama Mbak Sari tidaklah asing di suatu tempat yang biasa disebut lokalisasi yang paling terkenal di Jawa Tengah. Mbak Sari sudah lama bekerja di tempat itu, bahkan sejak Mbak Tika masih SD kelas 5. Mbak Sari yang awalnya terpaksa melakukan pekerjaan itu sampai menjadi hal biasa baginya. Saat pertama kali kerja di sana, Mbak Sari ini usianya baru 17 tahun. Sebenarnya Mbak Sari tidak ingin kerja jadi begitu, tapi mau gimana lagi? Dia hanya lulusan SD, bahkan ijazah SD aja dia tidak punya. Sebelum bekerja di sana, Mbak Sari sempat menjadi buruh rokok kretek, sampai menjadi ART di salah satu perumahan yang tidak jauh dari rumahnya. Karena gajinya yang pas-pasan, bahkan untuk makan saja kurang, akhirnya mengantarkan Mbak Sari untuk menjalani profesi sebagai wanita malam. Ngomong-ngomong, nama Mbak Sari ini bukanlah nama aslinya, melainkan nama yang selalu dia sebutkan saat dia memulai pekerjaannya di lokalisasi tersebut. Keluarga Mbak Sari ini tergolong keluarga yang tidak mampu. Untuk makan saja, mereka susah, apalagi untuk gaya-gayaan. Sama sekali tidak terpikir di pikiran mereka. Di tahun 2001, Mbak Sari mulai meminta izin untuk merantau dengan temannya ke Jakarta. Ya, Mbak Sari izin ke orang tuanya kalau dia akan merantau dan bekerja menjadi babysitter di sebuah rumah majikan temannya.
padahal dia akan bekerja menjadi wanita malam di kota besar di Jawa Tengah. Saat itu usia Mbak Sari baru menginjak 17 tahun dan Mbak Tika masih 10 tahun. Mereka hanya 2 bersaudara dan Mbak Sarilah satu-satunya tulang punggung di keluarga karena bapaknya lumpuh terkena stroke. Saya ingat banget Mbak, saya tiba-tiba kangen sama Mbak saya, tapi saya tidak bisa menghubunginya, kata Mbak Tika kepada tim cerita emak. Karena Mbak Tika dan keluarga juga tidak tahu harus kemana menghubungi Mbak Sari. Tahu Mbak Sari juga tidak meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Bahkan saat itu, hampir 1 bulan mereka tidak mendapat kejelasan kabar dari Mbak Sari. Sampai di awal bulan Maret tahun 2001, ada seorang laki-laki datang ke rumah mereka. Sosok laki-laki ini bertubuh besar, kulitnya gelap, dan logat bicaranya seperti orang luar Pulau Jawa. Orang itu datang hanya memberikan uang yang katanya titipan Mbak Sari untuk kita. Katanya juga uang itu adalah gaji Mbak Sari. Orang itu juga berkata bahwa setiap 1 bulan sekali dia akan mengantarkan uang gaji dari Mbak Sari untuk kita, dan Mbak Sari tidak boleh pulang sampai masa kontraknya berjalan setengah dari yang ditandatangani. Bulan demi bulan kita lalui seperti itu tanpa tahu sebenarnya apa pekerjaan yang dilakoni Mbak Sari di luar sana. Jika hanya sebagai babysitter di Jakarta, kenapa uang gaji yang dikirim untuk kita nominalnya tidaklah wajar? Untuk tahun 2001 nominal uang 1 juta itu sudah sangat banyak dan kita terima uang itu setiap bulannya tanpa pernah kurang. Bahkan saat lebaran jumlahnya 2 kali lipat menjadi 2 juta. Kita juga tidak diberitahu kapan pastinya Mbak Sari akan pulang. Setiap kita menerima uangnya Mbak Sari, rasanya untuk pakai saja takut. Karena sebenarnya bukan itu yang kita mau, melainkan Mbak Sari di sini bersama kita. Setiap aku tanya kabar mbakku ke laki-laki yang mengantar gajinya, dia cuma menjawab, "Tenang saja, mbakmu sehat-sehat saja, bahkan bahagia." Itu memanglah kabar yang menggembirakan, tapi kita masih khawatir selama belum melihat dengan mata kepala sendiri. Bahkan saat itu aku ingat almarhum bapakku bilang, "Kita pakai saja uang Sari seperlunya, sisanya kita simpen. Mungkin suatu hari Sari perlu uang ini." Tak terasa kejadian ini berlangsung seperti itu sampai tepatnya di tahun 2009. Dan bertepatan saat aku hendak kelulusan SMA, tiba-tiba Mbak Sari pulang ke rumah dengan membawa mobil yang sangat mewah. Dandanan dan baju Mbak Sari juga sangat mencolok untuk kalangan orang desa seperti kita. Setelah sekian lamanya bertahun-tahun kita tidak pernah bertemu dengan sosok Mbak Sari, tiba-tiba saja kita bertemu lagi dengan dia, tapi dalam wujud yang sangat-sangat berbeda. "Seperti bukan Mbak Sari," kata Mbak Tika saat itu. Kedatangan Mbak Sari sempat menjadi desas-desus warga sekitar, tapi Mbak Sari memilih cuek dan masa bodoh dengan omongan orang. Awalnya canggung karena sosok Mbak Sari ini sudah berbeda dari yang dulu. Ditambah lagi, kita sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Syukurlah, ternyata Mbak Sari hanya berubah secara fisik, tapi tidak dengan sikapnya. Sikap Mbak Sari yang hangat dengan keluarga masih sangat-sangat terasa saat menyambut kita dari luar rumah. Bahkan Mbak Sari juga menanyakan, kenapa rumahnya tidak direnov? Apa uangnya kurang? Katanya kalau kurang dan bisa bilang sama pesuruhnya yang biasa antar uang. Tapi kita menggeleng, karena memang keinginan terbesar kita adalah Mbak Sari pulang. Untuk urusan renovasi rumah ya itu bisa pas Mbak Sari pulang aja. Dan alhamdulillahnya saat itu Mbak Sari sudah pulang. Memang Mbak Sari sangat-sangat sehat dan nampak bahagia. Mbak Sari seperti menikmati kesuksesannya. Akan tetapi saat kita menanyakan perihal pekerjaannya, Mbak Sari seperti sedikit sensitif dan enggan menjawab, malah mengalihkan pembicaraan. Sejak saat itu kita juga segan bertanya-tanya lebih jauh. Setidaknya Mbak Sari sudah dewasa, jadi pastinya sudah paham, pikir kita saat itu. Mbak Sari juga membawakan perhiasan yang banyak untuk aku dan ibu. Ibu terlihat menangis bahagia dan tidak ada henti-hentinya mengucap syukur.
Tapi ada yang aneh di raut wajah Bapak. Sepertinya Bapak mengerti kalau ada yang disembunyikan sama Mbak Sari dari kita semua. Namanya orang tua, pasti ada pekanya juga. Sedangkan sang ibu masih terbawa suasana haru. Sore harinya, Mbak Sari membawa kita semua ke hotel termewah di Jawa Tengah. Karena malam harinya rumah kita akan dirobohkan untuk direnovasi. Namanya orang desa, pertama kali masuk hotel ya norak, kata Mbak Tika. Aku bisa sekolah sampai tamat SMA dan makan tiap harinya, tidak kekurangan aja. Kita udah sangat-sangat bersyukur, kata Mbak Tika. Lalu mereka menginap di hotel itu lebih kurang hampir 2 minggu. Aku kira Mbak Sari akan meminta uang yang sengaja ditabung ibu untuk tambahan biaya. Ternyata Mbak Sari tidak sama sekali mengungkit-ungkit uang per bulan yang selalu dia kasih. Padahal uang itu nominalnya juga sangat banyak ditabungkan ibu. Malah Mbak Sari sempat-sempatnya menawarkan untuk membiayai Mbak Tika kuliah S1 di universitas ternama di Jawa Tengah. Mbak Tika yang mendengar hal itu sempat shock. Gimana gak shock? Biaya renov rumah itu tidak murah dan bahkan sudah dibayar lunas sama Mbak Sari. Belum biaya mereka selama tinggal di hotel sampai renov rumahnya selesai, dan sekarang menawarkan kuliah untuk Mbak Tika. Karena Mbak Sari mempunyai keinginan untuk menyekolahkan adik satu-satunya, yaitu Mbak Tika, ke jenjang yang lebih tinggi lagi, agar kelak adiknya bisa jadi orang yang berguna untuk banyak orang. Meskipun dia hanya tamatan SD, setidaknya adiknya bisa menjadi orang sukses. Mbak Tika yang awalnya ragu, mungkin lebih tepatnya sungkan, akhirnya memilih untuk menerima tawaran Mbak Sari. Mbak Sari yang mendengar itu langsung senang dan mendaftarkan adiknya ke salah satu universitas ternama di daerah mereka. Alhamdulillahnya, Mbak Tika lulus tes masuk di sana. Mbak Sari yang sepertinya paham sama kemampuan adiknya, langsung membayar lunas semua administrasi perkuliahan adiknya, sehingga Mbak Tika bisa kuliah dengan tenang, tanpa ada beban biaya. Paling hanya ada tambahan biaya sedikit untuk tugas-tugasnya. Hari berlalu, dan rumah mereka pun jadi. Pulanglah mereka ke rumah. Saat di depan rumah, Mbak Tika, bapak dan ibunya kaget bukan main. Mereka hampir tidak mengenali rumah mereka sendiri. Tapi di lain sisi, warga sudah mulai membicarakan rumah mereka, yang menjadi satu-satunya rumah berlantai 2 di desa itu. Cuma keluarga Mbak Tika memilih untuk tidak menggubris dan lebih memilih untuk masuk ke dalam rumah untuk sholat berjamaah sekaligus sebagai bentuk syukur. Sedangkan bapak Mbak Tika sholat di atas tempat tidurnya karena kondisinya saat itu masih stroke. Ngomong-ngomong, meskipun stroke yang lumpuh hanya badannya saja, sedangkan mulut beliau masih bisa untuk dibuat bicara. Mbak Sari sempat bilang kepada Mbak Tika, PR-ku sekarang cari dokter terbaik untuk kesembuhan Bapak. Dan benar saja sekitar 3 bulan setelah renovasi rumah, Mbak Sari membawa bapaknya ke rumah sakit dengan dokter terbaik dan tentunya biaya yang tidak murah. Di mana Mbak Sari memberikan fasilitas terbaik untuk bapaknya yang menghabiskan jutaan untuk serangkaian terapi. Hari demi hari berlalu, sampai pada akhirnya Mbak Tika mulai menjalani hari-harinya sebagai mahasiswa baru dan bapaknya sembuh dari stroke, bahkan sudah bisa berjalan walau belum bisa cepat. Setidaknya perubahannya sudah sangat-sangat signifikan. Di pikiran Mbak Tika, mbakku iki wes mengeluarkan uang puluhan juta untuk kita semua. Lah tapi pertanyaan bapak malah, Sari ini sebenarnya kerjanya apa? Mendengar pertanyaan bapak, aku cuma bisa senyum dan gak bisa jawab apa-apa, karena gak tahu harus jawab apa. Setelah dirasa semua tanggung jawabnya terlaksana, Mbak Sari meminta izin untuk kembali bekerja, dan lagi-lagi tidak mau menjawab pertanyaan keluarga mengenai seputar pekerjaannya. Kini rumah Mbak Tika kembali sepi, karena Mbak Sari sudah kembali pergi keluar kota untuk bekerja lagi di sana. Sampai di pertengahan 2011, tepatnya di bulan September 2011, Mbak Tika mendapat telepon dari seorang polisi. Polisi itu memberitahukan bahwa Mbak Sari meninggal di rumahnya dan badannya bersimbah darah, bahkan hampir di semua bagian tubuhnya. Penyelidikan awal polisi menyebutkan Mbak Sari adalah korban dari pembunuhan berencana karena
Susunan kronologi pembunuhannya sangat-sangat rapi dan terencana. Mendengar hal itu, Mbak Tika kaget. Karena setahu dia kakaknya sedang bekerja di Jakarta sebagai babysitter, bukan malah masih berada di suatu wilayah yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Tapi, polisi bersikeras menyuruh salah satu keluarga korban untuk datang mengidentifikasi apa benar mayat ini adalah salah satu anggota keluarga mereka, atau lebih tepatnya kakaknya, yaitu Mbak Sari. Mbak Tika hanya bisa menjawab iya dengan nada lemas sambil memandang kedua orang tuanya. Andai benar mayat itu adalah kakaknya, lantas apa yang harus dia sampaikan kepada kedua orang tuanya? Sore itu juga Mbak Tika pergi ke rumah sakit yang diberitahukan oleh pihak polisi sambil ditemani salah satu teman kuliahnya. Sepanjang perjalanan, di motor Mbak Tika hanya menangis dan berdoa semoga itu benar-benar bukan kakaknya. Sekitar lebih kurang 1 jam dari Klaten ke tempat itu dengan motor, tibalah mereka di rumah sakit. Saat di resepsionis dan ingin bertanya, Mbak Tika dan temannya udah disamperin oleh salah satu polisi. Polisi ini sudah menunggunya dari tadi, lalu mereka bersama-sama menuju ke kamar mayat. Di sana berbarengan dengan otopsi yang dilakukan kepada si mayat, di mana Mbak Tika setengah mual karena melihat bentukan mayatnya sudah sangat hancur di bagian wajahnya sebelah kiri dan gigi yang rompal semua. Salah satu dokter dari tim forensik menegaskan, kemungkinan wajahnya hancur terkena benda tumpul, tapi sangat berat, lalu dihantam berkali-kali seperti tidak ada ampun. Saat Mbak Tika bertanya, contoh bendanya seperti apa? Si dokter menjawab, kemungkinan besi, seperti tongkat baseball. Mendengar hal itu, Mbak Tika kaget sekaget-kagetnya, sampai tidak bisa bicara apa-apa. Dan dokter juga menambahkan, sebelum dihancurkan wajahnya sampai seperti ini, korban terlebih dahulu ditusuk lehernya sebanyak 3 kali, yang mengakibatkan terputusnya urat saraf utama, karena terlihat dari luka di leher korban. Karena terlihat jelas, ada luka menganga yang cukup lebar dari leher samping kiri korban yang hampir menembus leher sebelahnya. Kata Dimas, aku lanang dan aku tipe yang cukup emosional, tapi alhamdulillah dan amit-amit gak tahu sampai sebiadab iki apa meneh nak wong wedok. Mendengar pernyataan itu dari dokter, Tika sudah tidak sanggup lagi ada di dalam sana, lalu dibawa keluar oleh polisi wanita yang ikut mengamankan kasus ini. Saat di luar, Mbak Tika disodorkan beberapa bungkusan barang yang dikenakan korban saat kejadian. Dengan maksud barangkali Mbak Tika mengidentifikasi salah satu barangnya. Soalnya polisi mengecek ponsel korban, ternyata di kontak ada tulisan adikku. Jadi polisi langsung menghubungi nomor itu yang ternyata nomor Mbak Tika. Karena memang saat polisi mengecek status korban di RT setempat, bahwa korban pendatang baru yang dipindahan dari Klaten dan baru saja membeli rumah itu untuk dijadikan tempat tinggal, serta banyak rumor yang beredar dari warga sekitar bahwa korban adalah seorang gadis malam di salah satu lokalisasi yang terkenal di sana. Bahkan korban adalah germonya. Mbak Tika yang saat itu kalut dan masih bingung, ketambahan dengar omongan itu makin emosi. Dia kekeh kalau itu pasti bukan kakaknya, karena kakaknya tidak mungkin begitu. Tetapi saat polisi mengeluarkan sebuah bungkusan yang di dalamnya terdapat sebuah KTP dengan nama dan wajah Mbak Sari, seketika hati Mbak Tika hancur, bukan main. Dia juga bilang, saat itu rasanya dia seperti mimpi di siang bolong. Apalagi saat polisi bilang, itu identitas dari korbannya Mbak. Seketika tangis Mbak Tika pecah dan menghancurkan keheningan di rumah sakit saat itu. Dia tidak tahu harus gimana. Ditambah lagi dia melihat ada sepasang anting yang motifnya sama dengan anting yang Mbak Tika pakai saat itu. Mbak Tika jadi teringat momen di mana Mbak Sari memberikannya sepasang anting untuk Mbak Tika yang motifnya sama. Rasanya Mbak Tika ingin pulang dan memeluk orang tuanya. Polisi juga bilang, jika sudah teridentifikasi begini, kemungkinan kita juga bisa secara cepat mengusut kasusnya dan memulangkan jenazah ke rumah yang sesuai dengan alamat di KTP. Mbak Tika pun izin untuk pulang ke rumah, menyiapkan segala keperluan untuk di rumah sakit dia percayakan pada pihak polisi. Pulanglah Mbak Tika ke rumah. Dia sudah disambut kedua orang tuanya
di depan rumah yang sudah khawatir karena Mbak Tika pergi dengan buru-buru. Mbak Tika tidak kuasa membendung rasa sedihnya. Dia langsung memeluk orang tuanya dan menceritakan semuanya dari awal secara terperinci. Orang tua Mbak Tika yang mendengar ceritanya kaget, kecewa, dan sedih bukan main. Sampai tangisan ibu Mbak Tika membuat warga heboh dan penasaran. Dalam waktu sekejap saja rumor negatif tentang Mbak Sari beredar lagi. Tapi Mbak Tika meminta semua warga untuk berhenti membicarakan yang aneh-aneh tentang kakaknya dan meminta doanya yang baik-baik saja. Tapi warga malah tidak menggubrisnya. Hanya sebagian warga yang masih memiliki empati yang bersedia berkenan membantu Mbak Tika menyiapkan segalanya. Waktu mulai beranjak surup atau waktu senja mau memasuki waktu maghrib, terdengar suara sirine ambulan datang menuju rumah Mbak Tika, di mana ambulan itu mengantar jenazah Mbak Sari. Pengantar jenazah ini bilang ke Mbak Tika kalau jenazahnya hanya tinggal disolatkan dan bisa langsung dimakamkan. Singkat cerita, setelah disolatkan dengan sebagian warga yang bersedia, jenazah pun dibawa ke pemakaman, dan sedangkan pengantar jenazah tadi pamit untuk balik. Berjalanlah warga ke pemakaman dengan berjalan kaki. Lokasinya memang tidak terlalu jauh dari desa Mbak Tika. Tiba-tiba saat di tengah jalan terdengar sayup-sayup, terdengar seperti suara cewek nangis di balik rimbunan pohon bambu yang terbentang di sepanjang pinggiran jalan desa Mbak Tika. Sosok perempuan ini tiba-tiba setelah menangis langsung cekikikan, dan saat Pak Ustadz membacakan beberapa surah pendek secara mengagetkan, ada cewek pakai baju putih terbang dari balik pohon bambu itu. Rombongan pengantar jenazah ini pun kaget melihat kejadian tersebut, tapi bersyukur mereka tidak lari kocar-kacir lalu meninggalkan jenazah sendiri. Mereka tetap melanjutkan perjalanan sambil berusaha melupakan apa yang barusan mereka lihat. Setibanya di pemakaman, rombongan ini melihat makam itu sepi. Rombongan ini berusaha mencari di mana penggali kuburnya, tapi sama sekali tidak nampak di sana. Salah satu warga berinisiatif untuk telepon salah satu penggali tanah. Katanya mereka pulang ke rumah masing-masing karena habis dilihatin sosok penampakan Mbak Sari yang wajahnya hancur sebelah. Orang yang telepon ini berusaha untuk memberi Pak Ustadz secara diam-diam agar tidak membuat warga yang lainnya menjadi cemas. Memberitahu maksudnya, tak lama Pak Ustadz menyarankan untuk mempercepat pemakaman saja tanpa penggali tanah. Setelah berselang beberapa menit, pemakaman selesai dan berjalan lancar. Tiba-tiba, saat rombongan ini hendak balik pulang ke rumah masing-masing, mereka dikagetkan dengan segerombolan warga yang tidak ikut memakamkan Mbak Sari. Mereka semua mengaku didatangi Mbak Sari di dalam rumah masing-masing, sampai tidak ada yang berani masuk rumah. Bahkan di situ juga ada 2 pengantar jenazah yang membawa mayat Mbak Sari ke rumah. Mereka mengaku meninggalkan ambulannya dan berlari balik ke dalam desa, karena mereka dihadang oleh mbak-mbak yang wajahnya hancur sebelah, di mana mereka sudah baca-baca doa tapi tidak mempan. Ya akhirnya mereka memilih lari. Mendengar omongan itu, Mbak Tika sampai jatuh pingsan. Bapak Mbak Tika nangis tidak ada henti-hentinya sambil bicara, "Kalau anak saya ada salah, tolong diberi maaf seluas-luasnya agar dia bisa tenang di dalamnya." Hati orang tua mana yang gak hancur melihat nasib anaknya harus berakhir seperti ini. Belum lagi rumor-rumor jelek yang beredar sampai 2 desa di sebelahnya juga dengar akan berita ini. Sampai suatu hari membuat Mbak Tika jenuh dan mulai menegur warga jika ada yang berani bicara aneh-aneh tentang kakaknya. Bahkan tidak segan-segan sampai adu mulut dengan ibu-ibu tukang gosip di daerah desa Mbak Tika. Sampai pada akhirnya Mbak Tika telah lulus dan menyandang gelar sarjana hukum, lalu bekerja di suatu kantor advokat swasta di daerah Klaten. Tepatnya di tahun 2014, dia mendapat telepon dari seorang polisi yang ingin membuka kembali kasus pembunuhan kakaknya, karena polisi sebelumnya telah dipindah tugaskan, sehingga kasusnya sempat dikip dan saat itu hendak dibuka kembali. Mbak Tika diminta oleh polisi tersebut untuk membuat janji dan bertemu di TKP. Akhirnya telah disepakati dan besok paginya mereka bertemu di sana. Polisi ini awalnya memperkenalkan dirinya dan juga timnya. Polisi ini bicara bahwa dia sudah mengantongi 2 sampel DNA laki-laki yang diambil dari air mani yang terdapat di area kemaluan korbannya. Mbak Tika mendengar hal itu langsung kaget. Dia diberitahu hasil terbaru autopsi saat itu bahwa korban sebelum dibunuh sempat diperkosa oleh 2 orang laki-laki. Ya, 2 sampel air mani ini milik laki-laki yang berbeda. Jadi kesimpulannya,
tersangkanya 2 orang, bahkan bisa lebih dari itu. Sekarang polisi itu meminta izin kepada Mbak Tika untuk membongkar lagi TKP demi mencari bukti-bukti lain yang mungkin masih tertinggal di dalamnya. Mbak Tika pun mengizinkan dan ikut masuk. Begitu dia masuk, dia melihat foto-foto yang sudah berdebu terpajang di atas lemari maupun tergantung di dinding. Iya benar, itu foto almarhumah kakaknya. Seketika saat melihat foto-foto itu, dia menangis, tapi dia ditenangkan oleh seorang polwan yang kebetulan ikut dalam penyelidikan. Nampak segerombolan warga sekitar ramai memadati TKP yang membuat polisi sedikit kewalahan. Tiba-tiba, ada seorang bapak-bapak menghampiri Mbak Tika sambil nanya. Kata bapak polisi itu, Mbak ini adalah saudari kandung Mbak Sari. Mbak Tika hanya menjawab, iya Pak, betul, ada apa ya? Saya mau bicara soal keresahan yang dialami warga Mbak. Termasuk istri saya juga mengalaminya sendiri. Dan perkenalkan, saya RT di wilayah ini dan rumah Mbak Sari ini masuk dalam RT saya, ucapnya kepada Mbak Tika. Hampir semua warga yang mengalami kejadian ini hanya perempuan saja Mbak. Yang laki-laki atau bapak-bapak sekitar justru tidak pernah dilihatin, dan para ibu-ibu di sini mengeluhkan keluhan yang sama, yaitu didatangi almarhumah Mbak Sari setiap mau menjelang waktu sholat Isya, di mana Mbak Sari minta tolong karena maaf ya Mbak, payudaranya sakit dan minta dilepas susuknya sambil nangis-nangis. Namanya juga perempuan ya Mbak, apalagi ibu-ibu pasti lihat begituannya takut Mbak. Orang laki-laki aja kalau dilihatin begitu juga pasti takut. Tapi maaf ya Mbak, saya mau tanya, apa sebelum dimakamkan susuknya sudah diambil dulu apa belum? Karena terhitung sejak korban ditemukan jenazahnya, warga selalu diteror oleh sosok Mbak Sari yang memegang payudaranya sambil bilang, aduh sakit, tolong lepasin susukku. Jadi mohon maaf Mbak Tika, hal itu sangat-sangat mengganggu untuk warga sekitar, sambung bapak itu kepada Mbak Tika. Lalu terlihat bapak-bapak itu pergi menjauhi Mbak Tika dan tempat TKP. Singkat cerita, polisi menemukan beberapa helai rambut dan sidik jari yang berbeda. Bisa jadi itu jejak si pelaku, dan hasilnya pun dibawa ke sebuah lab untuk dicek. Mbak Tika yang posisinya saat itu masih kalut, antara sadar dan tidak, seperti melihat suatu bayangan di dalam rumah tersebut. Tapi bayangan itu menghilang seketika. Lamunan Mbak Tika dibuyarkan oleh seorang polisi yang memberitahu Mbak Tika bahwa hasil lab nanti sore sudah bisa keluar, dan jika identitas pelaku benar-benar sudah pasti baru kita akan lakukan penangkapan. Mbak Tika hanya mengangguk. Saat semua selesai, polisi kembali memasang garis polisi di rumah berdebu itu, dan Mbak Tika kembali ke rumah. Waktu berjalan, ternyata benar apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian, bahwa hasilnya sudah keluar. Menurut hasil pemeriksaan bahwa DNA itu milik laki-laki dengan inisial GP berusia 29 tahun dan WIK berusia 34 tahun. 2 orang terduga pelaku ini berdomisili tidak jauh dari sebuah lokalisasi di mana korban atau Mbak Sari bekerja. Malam itu juga, polisi melakukan penangkapan setelah meminta izin Mbak Tika. Semua berjalan lancar, tidak ada kendala dan polisi dengan mudah dapat menangkap mereka. Tentunya dibantu oleh pihak warga setempat yang risih dengan situasi dan orang-orang yang sok preman di lokalisasi tersebut. 2 orang ini langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan dipertemukan sama Mbak Tika. Saat 2 orang ini tiba di polsek setempat, Mbak Tika sempat ingin menghajarnya. Hanya saja dia berusaha menahan dirinya. Pemeriksaan cukup berjalan lama karena tersangka sempat tidak mau mengakui perbuatannya dan mengelak. Tapi karena ancaman polisinya tidak main-main, mereka pun mengaku. Mereka terpaksa membunuh Mbak Sari karena rasa kecewanya, di mana pelaku yang berinisial WIK ini adalah pacar korban, dan dia marah karena setiap ingin minta jatah selalu dikatai entah yang cepat keluar lah atau itunya pendek lah dan tidak memuaskan. Sampai-sampai membuat WIK ini menaruh dendam terhadap Mbak Sari. Lalu saat pagi harinya, sebelum Mbak Sari dibunuh, WIK ini mengetes Mbak Sari dengan dikenalkan ke temannya yang berinisial DNA, dan tak lain juga salah satu tersangka. Ternyata Mbak Sari ini tergoda sama DNA, sampai Mbak Sari dengan sendirinya menawarkan diri untuk mengajak DNA tidur dengannya. Mengetahui hal tersebut, WIK marah dan gelap mata, apalagi ternyata DNA ini juga meladeni ajakan Mbak Sari. Secara Mbak Sari ini tergolong cantik dan satu-satunya primadona di lokalisasi tersebut.
Datanglah DNA ke rumah Mbak Sari setelah minta izin ke WIK, dan diam-diam WIK juga ikut dan masuk sembunyi-sembunyi ke dalam rumah Mbak Sari. Saat DNA dan Mbak Sari begituan, WIK yang sudah naik pitam memukul kepala Mbak Sari dengan botol bekas minuman sampai Mbak Sari jatuh, dan WIK langsung ikutan meniduri Mbak Sari. Padahal menurut penuturan WIK saat itu Mbak Sari sudah sangat-sangat kesakitan. Sama seperti kata bapak polisi, di kepala Mbak Sari sempat ada serpihan beling yang masih tertancap. Tapi bukannya menolong Mbak Sari. Saat setelah melancarkan aksi bejatnya, WIK malah menusuk pisau ke leher samping kiri Mbak Sari sebanyak 3 kali sampai hampir menembus ke sisi satunya, dan Mbak Sari pun sekarat. Di tengah kondisi Mbak Sari yang sekarat, mereka hanya memakaikan Mbak Sari baju seadanya. Setelah itu mereka pergi meninggalkan Mbak Sari sendiri di rumah itu sampai kehabisan darah dan meregang nyawa. Dan yang menemukan Mbak Sari adalah teman kerjanya di lokalisasi bernama Mbak Erni. Kenapa tidak kita samarkan nama Mbak Erni? Karena Mbak Erni lah yang mengkonfirmasi kebenaran cerita Mbak Tika. Jadi kita hubungi Mbak Erni ini setelah kita mendengar ceritanya Mbak Tika. Alur cerita yang disampaikan Mbak Erni ini sama dengan ceritanya Mbak Tika soal penemuan jenazahnya pada pelakunya. Jadi ceritanya Mbak Erni ini iseng ke rumah Mbak Sari untuk pinjam baju karena bajunya semua masih kotor, dan dia malam itu ada jadwal menemani orang karaoke. Sesampainya di rumah Mbak Sari, Mbak Erni ini udah panggil-panggil tapi nggak ada sautan dari dalam. Pulanglah dia balik ke rumah dan pinjam baju kawannya yang lain. Karena Mbak Erni masih penasaran dengan kondisi Mbak Sari, baliklah lagi Mbak Erni ke rumah Mbak Sari pagi harinya. Sekitar jam 8 pagi, sepulangnya dari menemani om-om karaoke dan dia niat hati mampir sebentar, sama seperti semalam. Masih gak ada sautan sampai dia nanya ke tetangga sebelah. Tapi tetangga gak ada yang tahu sampai Mbak Reni meminta bantuan warga untuk mendobrak pintu rumah Mbak Sari. Warga pun setuju dan mulailah mendobrak pintu rumah itu. Setelah berhasil didobrak, aroma menyengat itu mulai tercium di hidung mereka. Karena Mbak Erni penasaran, masuklah dia ke dalam. Setelah pas di kamar Mbak Sari, Mbak Erni berteriak melihat Mbak Sari sudah dalam kondisi berlumuran darah yang sudah mulai mengering di sekujur dadanya. Saat itulah warga mulai menenangkan Mbak Erni yang shock dan mulai menghubungi polisi. Jadi, motif pembunuhannya adalah dendam karena suatu penghinaan yang dilakukan Mbak Sari kepada WIK, dan WIK dihukum mati, sedangkan DNA hanya dihukum 15 tahun penjara karena terbukti tidak terlibat saat melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh WIK. Dan Mbak Tika meminta kita meng-up kasus ini sekarang karena tepatnya besok tanggal 25 Januari tahun 2021 adalah jadwal eksekusi mati tersangka WIK. Jadi sebagai bentuk bela sungkawa kami, tim Cerita Ama pada saat itu menyempatkan untuk meng-keep cerita yang sebenarnya mau di-up di hari yang setelahnya sudah selesai, dan memilih treat ini naik lebih dulu. Sedikit tambahan, menurut kesaksian DNA si WIK memang sudah mantap untuk membunuh Mbak Sari dan mengatur strategis demikian rupa agar semua rencananya berjalan lancar. Awalnya ingin dibuat seakan korban tewas karena bunuh diri, tapi karena WIK terlalu terbawa rasa cemburu, akhirnya dilakukan di luar rencananya. DNA yang saat itu melihat Mbak Sari sekarat sebenarnya dia ingin menolong, tapi ditarik paksa keluar rumah sama WIK, dan dia juga takut dengan WIK karena si WIK ini adalah bos preman di lokalisasi tersebut, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menurutinya. DNA juga bilang kepada polisi dia tidak terima karena namanya ikut disangkut pautkan, dan justru dia merasa dijadikan kambing hitam. Padahal saat itu dia memang ingin membuking Mbak Sari yang ada malah ketangkap basah sama WIK dan disuruh menuruti dia untuk melancarkan aksinya. Sekarang rumah yang ditempati Mbak Sari sudah kosong bertahun-tahun. Bahkan dari luar saja terlihat seperti rungsep karena banyak semak belukar yang tumbuh melilit rumah tersebut. Sampai warga sekitar enggan lewat di depan rumah itu, dan warga menamakan rumah itu sebagai Rumah Sundel, bahkan sampai sekarang. Sedangkan Mbak Tika saat ini masih stay di Klaten merawat ibunya yang sudah sepuh dan tidak bisa berjalan, ditemani oleh anak dan suaminya. Sedangkan bapak Mbak Tika sudah meninggal dunia di tahun 2018. Dan untuk rumor yang katanya arwah Mbak Sari penasaran katanya masih ramai sampai saat ini. Tapi Mbak Tika tidak memperdulikan itu karena dia lebih memilih hidup tenang dengan ibu dan keluarga kecilnya di Klaten, Jawa Tengah. Dan demikianlah sebuah kisah yang sangat-sangat
Sungguh memprihatinkan ya. Terima kasih tim Cerita Ama, terima kasih Mbak Tika sekeluarga. Semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya ya. Dan Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa di kisah